Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat saudara-saudaraku, sahabat guru dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Yoto. Saya merupakan staf pengajar di SMA Sapirus 3 Palembang. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menyampaikan pengalaman dan pengetahuan saya selama saya mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum tahun 2021. Salam merdeka belajar bagi kita semua. Saudara-saudaraku, guru-guru hebat dimanapun Anda berada, saat ini Kemdikbud mengadakan BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimum yang sudah dimulai sejak tanggal 22 Desember tahun 2020. Saya mengikuti BIMTEK AKM Angkatan ke-6, yaitu yang dilaksanakan tanggal 29 Januari hingga tanggal 2 Februari 2021. Ayo sahabat-sahabatku semua, gunakan kesempatan ini kita bergabung di BIMTEK AKM tahun 2021. Mumpung masih ada kesempatan beberapa angkatan yang saat ini masih bisa diikuti. Bagaimana caranya? Caranya mudah sekali. Saudara-saudaraku, sahabatku, guru hebat dimanapun Anda berada. Login menggunakan SIM PKB Anda masing-masing dengan alamat http://gurubelajarkemdikbud.go.id. Nah, setelah itu kita bisa masuk dan mendaftar dengan cara memilih jadwal BIMTEK yang tersedia yang saya sampaikan tadi, yaitu mulai tanggal 22 Desember 2020 hingga tanggal 23 Februari tahun 2021, dan itu merupakan angkatan ke-11. Saudara-saudaraku, jangan sampai terlewatkan kesempatan baik ini, karena kita hanya bermodalkan kuota internet, tidak dipungut biaya apapun. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mencari tahu seberapa jauh pemahaman kita tentang AN dan AKM itu sendiri. Baik, saudara-saudaraku, mengapa kita harus ikut program guru belajar seri AKM ini? Ternyata program ini mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama adalah waktu belajar fleksibel. Maksudnya kita bisa memilih sesuai dengan waktu yang kita sempat. Bisa pagi, bisa sore, bisa malam. Oleh karena itu, kelebihan ini jangan disia-siakan. Kemudian kelebihan yang kedua, saudaraku, ternyata kita sangat mudah sekali mempelajari konten yang ada di sana karena konten sudah tersusun secara sistematis dan gamblang. Kemudian kelebihan lagi yang ketiga, program ini ternyata kolaboratif, artinya kita bisa menyelesaikan program seri asesmen kompetensi minimum ini dengan bersama rekan-rekan kita, teman sejawat kita, untuk berkolaborasi mengerjakan BIMTEK ini. Kemudian yang keempat, pengalaman belajar tentu menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena sesuai dengan selera kita dan waktu kita bisa menemukan di sana kuis, kemudian pengetahuan-pengetahuan yang saat ini mungkin masih bersifat simpang siur di khalayak. Kemudian kelebihan yang berikutnya lagi, jelasnya kita pada akhir
proses kita, jika kita sudah 100% mengikuti, maka kita akan mendapatkan sertifikat BIMTEK 32 jam dan piagam penghargaan. Menarik bukan? Oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan ini. Baik sahabatku guru hebat dimanapun saudaraku berada, apa persiapan yang harus kita lakukan? Ternyata ada 2 saja. Yang pertama, kita yakinkan bahwa kita mempunyai akun SIM PKB, jangan lupa password kita. Kemudian setelah itu kita mendaftar sesuai dengan jadwal BIMTEK yang tersedia sebagaimana yang saya informasikan tadi, yaitu tanggal 22 Desember 2020 hingga 23 Februari 2021. Baik, sahabatku semua, berkaitan dengan ini, apakah Anda ingin mampu memahami konsep dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional dan dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum? Jika iya, ayo belajar bersama dalam program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum. Lalu pertanyaannya mungkin, ada berapa tahapan program Guru Belajar seri AKM ini? Saudaraku, cuman ada 2 tahapan. Tahapan pertama yaitu tahapan BIMTEK. Pada tahap ini peserta terlebih dahulu mengikuti orientasi yang membekali peserta mengenai latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum. Pada tahap BIMTEK, peserta akan mengikuti pembelajaran mengenai konsep asesmen nasional, konsep asesmen kompetensi minimum, butir soal literasi membaca dan numerasi, serta membaca dan menindaklanjuti hasil asesmen kompetensi minimum dalam kurun waktu selama 5 hari. Nah, setelah itu maka tahapan yang kedua adalah tahapan pengimbasan. Pada tahap ini peserta diharapkan dapat menjadi bagian perubahan pendidikan dengan cara mengajak dan mendampingi guru lain di satuan pendidikan peserta untuk mengikuti program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum. Peserta mendokumentasikan video pengimbasan dan mengunggah video tersebut pada kanal video berbagi YouTube dengan memasukkan link URL video tersebut sebagai syarat untuk mengunduh piagam penghargaan. Mudah kan? Menarik bukan? Oleh karena itu, sekali lagi jangan lewatkan kesempatan baik ini untuk segera bergabung dengan angkatan-angkatan yang saat ini sedang berjalan. Saudaraku, sahabatku, mau tahu apa itu asesmen kompetensi minimum? Kalau selama ini kita masih memperdebatkan karena kita belum tahu persis sumbernya, maka setelah kita mengikuti BIMTEK, kita tahu persis apa itu sebenarnya asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas dirinya dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Mengapa? Karena nanti murid-murid kita diajak ke dalam dunia yang nyata. Ada berapa kompetensi mendasar yang diukur dalam AKM ini? Ternyata ada 2 kompetensi mendasar yang diukur dalam AKM, yaitu yang pertama adalah literasi membaca dan yang kedua adalah literasi matematik atau numerasi. Ini berkaitan dengan kompetensi mendasar yang diukur pada AKM. Baik, kita lanjutkan saudara-saudaraku, sahabatku, guru hebat dimanapun Anda berada. Literasi membaca yang dimaksud di sini adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks tertulis. Sedangkan numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika. Inilah sepintas berkaitan dengan literasi membaca dan numerasi. Baik, kita masih lanjutkan. Pertanyaannya mungkin
kompetensi apa saja yang dinilai dalam literasi dan numerasi? Ada beberapa hal yang dinilai, yaitu ada 3 kompetensi yang dinilai, yaitu yang pertama keterampilan berpikir logis sistematis, kemudian yang kedua keterampilan bernalar menggunakan konsep dan pengetahuan yang sudah dipelajari. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan memilah dan mengolah informasi. Inilah 3 kompetensi yang dinilai di dalam literasi dan numerasi. Saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin ada yang bertanya lagi, bagaimana sih sebenarnya bentuk soal dari AKM itu? Ternyata soal-soal AKM lebih bervariasi, dan ini bisa terdiri dari soal pilihan ganda, kemudian soal menjodohkan, soal jawaban singkat, dan bahkan bisa soal uraian. Ternyata soal pada AKM sangat bervariasi. Nah, mungkin perlu kita jelaskan lagi. Apakah hasil AKM perlu dianalisis dan dilaporkan? Nah, ini tentu saja pihak-pihak yang berwenang nantinya kita akan mengetahui secara pasti nantinya dalam perkembangan siapa yang berhak menganalisis dan melaporkan tentang hasil AKM ini. Tapi yang jelas setelah dianalisis dan dilaporkan, hasil AKM itu akan mengelompokkan dan menggambarkan kompetensi murid-murid kita yang berbeda. Nah, hal itu dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, untuk literasi nantinya setelah dilaporkan itu terlihat adanya 4 kelompok dari murid-murid kita, anak kita yang terkasih, yaitu yang pertama adalah level perlu intervensi khusus atau kelompok perlu intervensi khusus. Apa itu? Yaitu anak-anak kita yang hanya memiliki kompetensi, mereka ini belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks atau interpretasi sederhana. Ini kalau dia belum bisa menemukan, maka kelompok ini tergolong kelompok yang perlu intervensi secara khusus dari kita sebagai pendamping dan pendidik mereka. Kemudian di atasnya ada kelompok dasar. Apa kompetensi yang dimiliki oleh kelompok ini? Murid hanya mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks, dan dia sudah mampu membuat interpretasi sederhana. Ini memang tidak perlu intervensi khusus, tapi dia masih dalam tahapan dasar. Di atas dasar yaitu kelompok cakap. Kenapa disebut kelompok cakap? Karena mereka memiliki kompetensi mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks. Bahkan mampu membuat simpulan dari integrasi beberapa informasi dari teks tersebut. Dan kelompok yang paling atas ini adalah kelompok mahir. Kenapa disebut kelompok mahir? Karena mereka memiliki kompetensi mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks. Bukan hanya satu teks, tapi dia ini lintas teks. Kemudian bisa mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan, dan bersifat reflektif terhadap teks tersebut. Nah, ini kelompok literasi. Dan bagaimana untuk kelompok hasil dari numerasi? Hampir sama, hanya saja mungkin tingkat kompetensi untuk numerasi berkaitan dengan kemampuan matematikanya. Maka untuk kelompok pertama yaitu kelompok intervensi khusus, murid hanya memiliki kemampuan matematika yang terbatas. Jadi anak-anak kita hanya memiliki kemampuan matematika yang terbatas, penguasaan konsep yang parsial, dan keterampilan kompetensi yang terbatas. Maka anak-anak seperti ini perlu pendampingan dan perlu intervensi khusus agar naik kepada tingkat yang berikutnya. Kemudian untuk kelompok yang kedua adalah kelompok dasar. Di sini murid kita sudah memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar, konsep dasar,
terkait geometri dan statistik serta menyelesaikan masalah matematika sederhana. Nah, di atas kelompok dasar ini ada kelompok cakap. Kenapa disebut kelompok cakap? Karena anak-anak kita ini mempunyai kompetensi, mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang beragam. Dan kelompok yang terakhir adalah kelompok mahir. Kenapa disebut kelompok mahir? Karena anak-anak kita ini mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimiliki. Nah, inilah tingkatan dari kelompok hasil laporan AKM untuk literasi dan numerasi. Lalu apa sebenarnya manfaat dari ini semua? Nah, manfaatnya jelas. Dapat kita manfaatkan atau dapat dimanfaatkan oleh guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat kompetensi siswa. Artinya setelah kita melihat anak ini kelompok intervensi khusus, kelompok dasar, maka kita bisa menyusun strategi yang tepat untuk mendampingi anak-anak kita. Bahkan dengan pembelajaran yang dirancang sesuai dengan tingkat capaian siswa, inilah yang membuat kita atau memudahkan siswa untuk menguasai konsep, keterampilan, dan konten dari suatu mata pelajaran. Jelas ini sangat bermanfaat sekali, baik kita sebagai pendamping atau pendidik dan sebagai siswa yang menginteraksikan proses pembelajaran di dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat guru yang hebat dimanapun Anda berada, ternyata AKM merupakan salah satu instrumen dari asesmen nasional. Kenapa? Karena pada asesmen nasional itu ada 3 instrumen. Yang pertama jelas itu adalah asesmen kompetensi minimum AKM. Yang kedua instrumennya adalah survei karakter. Dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Jadi asesmen nasional kalau selama ini disampaikan sebagai pengganti UN sebenarnya kurang tepat, karena cakupannya jauh lebih luas dan poin-poin pentingnya jelas berbeda dengan ujian nasional. Oleh karena itu ini merupakan terobosan yang sangat bagus menurut saya. Kemdikbud mengambil langkah untuk mengadakan asesmen nasional karena ada 3 instrumen yang terlibat di sini, yaitu asesmen kompetensi minimumnya, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar yang ketiga-tiganya saling bersinergi. Apa itu AN? Samakah AN dengan UN? Tentu saja selama ini ada yang beranggapan pengganti, ada yang beranggapan berbeda sedikit dan seterusnya. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan sampaikan sesuai dengan sumber yang sudah kita peroleh dalam BIMTEK. Nah, ternyata asesmen nasional itu saudara-saudaraku dirancang untuk memotret mutu input, proses dan hasil belajar yang mencerminkan kinerja sekolah sebagai umpan balik berkala yang objektif dan komprehensif bagi manajemen sekolah, Dinas Pendidikan dan Kemendikbud. Nah, lalu pertanyaannya, asesmen nasional dilaksanakan di mana dan siapa respondennya? Nah, asesmen nasional dilaksanakan di semua sekolah dengan responden murid, guru, dan kepala sekolah. Nah, untuk murid ternyata diambil sampel. Murid yang diambil adalah jenjang kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Mengapa diambil murid kelas 5, 8, dan 11? Karena dengan diambilnya murid kelas 5, 8, dan 11, nantinya murid-murid ini masih bisa merasakan adanya perbaikan yang dilakukan oleh institusinya. Setelah
melakukan perbaikan-perbaikan, mereka di kelas 6, di kelas 9, dan di kelas 12 bisa merasakan perubahan itu. Nah, untuk anak-anak SD maksimal 30 murid, dan untuk tingkat SMP, jenjang SMP, SMA, dan SMK itu maksimal 45 murid yang dipilih secara asak oleh Kemdikbud untuk menjadi responden. Tes dan kuesioner murid diadministrasikan menggunakan komputer dalam kondisi terawasi. Nah, itu dari murid. Kemudian siapa lagi respondennya? Guru SD, SMP, dan SMA atau yang sederajat. Semua guru menjadi responden. Untuk mengurangi beban administratif, guru diberi waktu 2 minggu untuk mengisi kuesioner. Pengisian kuesioner dilakukan secara daring tanpa pengawasan atau mandiri. Kemudian siapa lagi? Kepala SD, SMP, dan SMA atau yang sederajat. Semua kepala sekolah menjadi responden. Sama dengan guru, kepala sekolah diberi waktu 2 minggu untuk mengisi kuesioner. Pengisian kuesioner dilakukan secara daring tanpa pengawasan atau mandiri. Ternyata semua bersinergi. Dari sinilah nanti akan terpotret bagaimana proses atau penyelenggaraan pendidikan di institusi yang ada di Indonesia ini, khususnya institusi pendidikan. Sehingga pemetaan dan perbaikan berkelanjutan akan dapat dilaksanakan. Oke, saudara-saudaraku, sahabat guru yang hebat dimanapun Anda berada. Lalu apa perbedaan AN dan UN? Nah, secara mendasar dapat disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, asesmen nasional AN itu bertujuan untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan di Indonesia. Itu tujuannya jelas. Sedangkan ujian nasional bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Jelas ini, perbedaannya sangat mencolok. Ya. Oke, yang kedua, asesmen nasional dilakukan untuk semua jenjang pendidikan, dasar, menengah pertama, menengah atas, termasuk kesetaraan. Sedangkan ujian nasional untuk jenjang pendidikan menengah pertama dan menengah atas saja. Nah, jelas perbedaannya. Kemudian ketiga, asesmen nasional tidak dilakukan di akhir jenjang pendidikan, tetapi di tengah jenjang, yaitu kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Sedangkan ujian nasional dilakukan di akhir jenjang pendidikan, yaitu kelas 9 dan kelas 12. Jelas, sangat jelas bedanya di sini. Kemudian perbedaan yang keempat. Perbedaan yang keempat, metode pada asesmen nasional adalah metode survei dengan mengambil sampel secara acak dari setiap sekolah. Sedangkan ujian nasional menggunakan metode sensus, di mana semua siswa yang berada di akhir jenjang wajib mengikutinya. Nah, kemudian perbedaan yang kelima, model soal pada asesmen nasional lebih bervariasi karena meliputi soal pilihan ganda menjodohkan jawaban singkat dan uraian. Sedangkan soal pada ujian nasional cenderung hanya bersifat pilihan ganda. Nah, kemudian berikutnya, perbedaan yang mencolok lagi, sasaran penilaian pada asesmen nasional meliputi kompetensi literasi, numerasi, karakter dan kualitas, serta iklim satuan pendidikan sebagai pendukung. Sedangkan pada ujian nasional adalah penguasaan terhadap mata pelajaran. Ini jelas cakupannya, sasaran penilaiannya jelas-jelas berbeda. Yang satu jauh lebih luas, yang satu hanya terfokus kepada penguasaan terhadap mata pelajaran. Dan berikutnya yang ketujuh, metode penilaian pada asesmen nasional menggunakan computerized multistage adaptive testing atau MSAT, sedangkan pada ujian nasional hanya menggunakan computer based test dan paper based test, CBT dan PBT. Saudara-saudaraku, sahabat guru hebat dimanapun Anda berada, inilah penjelasan berkaitan dengan
asesmen kompetensi minimum yang merupakan salah satu instrumen dari asesmen nasional. Ayo segera mendaftar di program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum mumpung masih ada waktu. Dan ingat, mari saya secara pribadi mengajak, dengan asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi, mari kita siapkan anak-anak kita, generasi penerus bangsa yang mampu menghadapi persaingan abad 21. Demikian sharing yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu dan salam merdeka belajar. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.